Hai teman-teman guru semua, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Eko Cahyono, masih dalam tema pembahasan inovasi kreasi dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Quizzes. Apa itu Quizzes? Quizzes adalah sebuah platform yang menyediakan kepada kita para guru untuk melakukan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan sesuai dengan tema dari Menteri Pendidikan Merdeka Belajar. Untuk lebih jelasnya kita simak bumper dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dengan adanya aplikasi Quizzes ini, teman-teman, atau platform Quizzes ini, kita itu dipermudah dalam melakukan semua jenis aktivitas dalam pembelajaran, dari mulai penyediaan materi, pembuatan soal yang menarik, dan bank soal yang komplit yang kita tidak perlu pusing-pusing membuat soal di sana. Nanti hasil dari kuis itu ketika sudah dijawab juga sudah ada analisisnya, sudah ada data rekapnya, sehingga sekali lagi itu akan sangat mempermudah kita. Dan salah satu keunggulan yang menarik bagi saya di sini adalah ketika soal-soal atau kuisnya bentuknya itu interaktif, menyenangkan, membuat siswa itu tertantang berlomba-lomba dalam meraih peringkat 1 atau karena di situ ada ranking-rankingnya ya, ada ranking-rankingnya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar cerita, kita langsung saja mencoba ya. Yang pertama, teman-teman yang jelas harus punya akunnya terlebih dahulu. Akunnya ada dua, ada yang free, ada yang premium. Ada tingkatkan ke super kalau kita sudah masuk ke lewat yang free. Mendaftarnya pun mudah, kita hanya memasukkan nama kita dan alamat emailnya, nanti dengan cepat kita langsung bisa memiliki akun di sana. Namun bagi teman-teman yang ingin menikmati fasilitas premium, justru itu lebih bagus karena otomatis fasilitasnya akan lebih lengkap. Barang kita langsung saja ya teman-teman, kita langsung saja membuat contoh soal supaya kita tahu betapa menariknya kita menggunakan aplikasi Quizzes ini. Yang pertama di sini di beranda, setelah teman-teman sudah punya akun dan sudah masuk, kita masuk ke ini, membuat. Kemudian di sini ada dua, ada kuis, ada pelajaran. Kita akan pilih kuis karena ini yang akan kita bahas. Kemudian akan proses seperti ini. Kemudian kita beri nama kuis. Nama kuis ini sebaiknya adalah nama mata pelajaran atau nama KD. Contoh, karena saya guru TKJ, guru Teknik Komputer dan Jaringan, saya mau membuat soal misalnya instalasi jaringan. Instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian di sini dipilih subjek yang akan terkait dengan ini, pilih subjek yang relevan, kita pilih komputer, terus selanjutnya. Di sini kita disajikan dengan tampilan seperti ini. Kita bisa saja membuat pertanyaan baru seperti ini teman-teman. Kemudian kita memilih jenisnya, pilihan ganda boleh, kotak centang boleh, isi bagian yang kosong boleh, pemilihan terbuka berakhir, meluncur apa saja ini, kita langsung saja ke bagian ini. Supaya di sini saya ingin menjelaskan, menceritakan betapa mudahnya membuat soal di sini, kita pilih teleport aja. Oke, di sini teman-teman sudah ada nih banyak sekali tema tentang sistem operasi yang bahkan ada kaitannya, misalnya evaluasi instalasi sistem operasi jaringan, instalasi sistem operasi,
Bahkan di sini sudah ada PTS AC kelas 11, instalasi sistem operasi. Terus bagaimana? Ini contoh nih, ini evaluasi. Kita mau membuat soal. Ini sebenarnya sudah sudah di-input oleh teman-teman yang lain begitu. Oleh teman-teman yang lain. Nantinya guru-guru yang sudah dengan sukarela alhamdulillah memberikan atau membuat soal di sini. Nah, kita bagi yang mungkin terbatas waktunya, kita bisa itu misalnya kita mau buat soal berapa? 3 misalnya, yang berkaitan dengan sekiranya soal itu cocok dengan mapel kita, artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di APP. Misalnya yang kita tuju adalah memang supaya siswa bisa menjelaskan bagaimana instalasi sistem operasi, misalnya, ya tinggal ditambah-tambah saja di sini. Misalnya ini cukup misalnya sebagai sampel saja teman-teman. Kemudian setelah itu kita cek. Ini hasil dari soal yang kita ambil tadi. Mau kita tambah dengan tema yang lain? Sudah bisa ditambah kan? Ditambah kan? Udah balik lagi. Kita cek satu-satu teman-teman soalnya. Dalam salah satu operasi berdasarkan source code terdapat istilah GUI dan CLI. Maksud command line interface adalah dalam instalasi sistem operasi adalah di sini sudah ada jawabannya. Itu hebatnya di sini. Ya, teman-teman yang lain sudah buat dan sudah ada jawabannya. Kalau sudah pas. Berikutnya, oh iya saya lupa tadi ya teman-teman. Kita coba aja. Ini kurang lebih nanti tampilan kalau ada kalau kita pengaturnya di Android. Oke, kita kasih dulu. Oke, baik teman-teman. Setelah kita selesai membuat soal tadi, kita kemudian klik kembali. Nah, di sini kita boleh menambah gambar, teman-teman. Kita boleh menambah gambar. Ini hanya untuk menandai passing sebenarnya. Misalnya ini gambar ini ya, gambar puisi seperti ini. Kemudian kita pilih bahasa. Bahasanya misalnya ini kaitannya nanti yang akan dilihat oleh peserta atau siswa. Kemudian kelasnya di sini tadi instalasi misalnya kelas 11 SMK ya. Kemudian publik terlihat semua orang. Oke, setelah itu simpan. Setelah disimpan, di sini kita bisa lihat ada tampilan. Ya, ini saya jelaskan yang simple saja ya teman-teman. Ada di sini asynchronous learning, artinya PR untuk dikerjakan di rumah. Tentu sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya ya pengerjaan itu memang di rumah. Tapi bisa saja itu dilaksanakan atau dikerjakan dalam atau pada saat proses pembelajaran. Ini misalnya saya di sini langsung memulai kuisnya. Di sini ada tombol mode langsung, mulai kuis langsung. Ada 2 pilihan, siswa maju dengan kecepatan mereka sendiri dan Anda melihat papan peringkat, atau kendalikan kecepatan sehingga setiap orang maju melalui setiap pertanyaan bersama-sama. Kalau di sini artinya kita terus mendampingi di setiap pertanyaan. Kalau di sini hanya di awal saja, kita tinggal melihat progresnya seperti itu. Maka misalnya saya pilih klasik, ya. Kemudian di sini apa nih? Oh, ini kalau mungkin sebagai tambahan informasi teman-teman, aplikasi atau platform kuis ini mendukung atau sudah support ya, kompatibel dengan Google Classroom, bahkan juga Microsoft Teams di sana, sehingga kita saja langsung mengincludekan atau memasukkan soal yang kita buat ini dalam lembar atau tampilan Google Classroom. Tinggal dikasih nama dan seterusnya. Tapi kita tidak menggunakan ini teman-teman.
Ini ada pilihan-pilihannya, silahkan nanti teman-teman atur sendiri, kembangkan sendiri. Kemudian kita pilih lanjutkan. Oke teman-teman, di sini muncul tampilan nanti di mana ketika peserta mengerjakan akan muncul semua di sini. Kita nanti mengontrol peserta lewat sini. Bisa kita beritahu peserta atau siswa dengan alamat ini, kemudian kodenya ini, atau kita klik ini, kita salin ya. Ini misalnya saya langsung praktikkan di peserta seperti ini. Ini saya menggunakan aplikasi BlueStacks untuk simulasi. Oke, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Di bagian peserta seperti ini. Kita tunggu. Nah, kemudian nanti siswa diminta untuk mengisi nama. Misalnya namanya Budi gitu ya. Kemudian start. Kemudian kita masukkan kode. Nanti akan meminta kode. Kita cek di mana tadi? Di sini. Ya, kodenya ini. Oke, kita baliklah ke BlueStacks. Kita tunggu. Waiting for player. Coba kita cek. Ternyata sudah tidak perlu memasukkan kode karena kodenya sudah otomatis di sini. Ini di sini ada keterangan peserta 1. Misalnya saya mau nambah lagi di sini ya. Di di klien langsung di PC. Saya cek di sini. Misalnya begini. Kita klik juga. Kita tunggu. Misalnya begini, ini nama saya atau ya passing lah ya. Kemudian kita mulai juga di sini. Kita cek di sini ada 2 peserta ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita sebagai operator atau sebagai guru, ketika semua peserta sudah dipastikan ikut dan gabung, sudah masuk semua, kita klik mulai. Ini ada waktunya. Ya, lihat teman-teman ada musiknya ya. Nah, saya pelankan musiknya. Di tiap pengerjaan ada musiknya teman-teman, sehingga menarik untuk siswa. Di tiap pekerjaan atau setiap soal itu ada musiknya, ada tema musiknya, sehingga membuat siswa itu menjadi suasananya itu menjadi menyenangkan begitu. Kita ke peserta, kita balik ke peserta. Nah, ini misalnya jawabannya 7 misalnya. Nah, terus kita cek yang tadi yang satunya sama, baru mulai. Oke, ini hanya gambaran saja ya teman-teman ya, hanya gambaran saja, karena soalnya acak sehingga ini beda-beda, salah ya misalnya. Nah ini nanti dia akan tahu peringkatnya di mana, salah lagi misalnya. Lanjut. Pertanyaan ke ini, sistem operasi Debian merupakan sistem operasi yang termasuk tersebut. Sistem operasi tersebut adalah membebaskan benar. Kita cek yang satunya. GMD benar. Oke, peringkat pertama. Dan saya sistem operasi berdasarkan shortcode dapat instalasi GUI dan Jelly. Yang maksud dengan Jelly adalah apa ini? Oke.
Oke, ada ucapannya juga di sini menarik sehingga siswa merasa diapresiasi pekerjaannya. Operasi DP merupakan operasi yang termasuk keselamatan. Ini saya buat salah misalnya. Nanti akan ada keterangan di sini, misalnya ini supaya turun. Kita kembali ke sini. Berdasarkan sesuatu. Ini ya. Oke, benar. Kita lihat untuk yang satunya naik lagi. Oke. Melesat komputer dan menekan tombol del secara terus-menerus. Saat booting adalah untuk memasuki BIOS. Oke, benar. Lihat. Naik lagi, kita pindah ke sini. Hold down ya. Ini misalnya saya salahkan. Kemudian turun ya. Oke, sistem operasi DBM merupakan sistem operasi yang sistem operasi adalah oke, benar. Kita lihat apakah naik atau tidak. Seperti itu hasilnya tamat. Oke, yes. Kemudian kita bisa cek di bagian papan operatornya. Di sini kelihatan siapa yang mendapatkan peringkat 1. Kemudian setelah itu keluar. Kemudian di sini teman-teman kita bisa melihat hasilnya ya. Pertanyaannya apa saja yang bisa terjawab dan tidak. Kemudian secara keseluruhan unduh hasil di sini. Dan ini nanti yang bisa kita jadikan bahan untuk direkap ke dalam penilaian rapor. Ini lihat. Kita tunggu hasilnya seperti apa teman-teman. Agak lama ya. Oke, itu ya beberapa hal yang menarik untuk kita manfaatkan dari aplikasi. Nah, ini ya hasilnya teman-teman, correct, incorrect, kemudian nilainya. Tentu di sini juga nanti akan kelihatan. Nah, ini akurasi 80%. Ya. Nanti tinggal kita atur lah bagian penilaiannya. Nilainya kalau di sini untuk si anak tentu menarik ya, nilainya sampai 2620, 3030 seperti ini. Oke, barangkali beberapa hal yang barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, selamat membuat pembelajaran yang menyenangkan. Semoga sukses selalu. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.